Vasco da Gama adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, India dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Vasco da Gama ditugasi oleh Raja Manuel I dari Portugal untuk mencari negeri-negeri Kristen di benua timur dan untuk mendapatkan akses Portugis ke pasar komersial di benua timur. Da Gama memperluas penjelajahan laut dari pendahulunya Bartolomeu Dias yang pertama-tama mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika pada tahun 1488 yang berpuncak dengan penjelajahan laut Portugis yang didukung oleh sekolah pelayaran dari Hendrik sang navigator. Pelayaran da Gama berhasil membangun rute laut dari Eropa ke India yang memungkinkan perdagangan dengan timur jauh tanpa menggunakan rute kafilah jalur sutra yang mahal dan tidak aman antara Timur Tengah dan Asia Tengah. Namun, pelayaran ini juga terhambat oleh kegagalannya untuk membawa barang-barang yang menarik bagi bangsa-bangsa di Asia Kecil dan India. Rute ini penuh dengan bahaya. Hanya 54 dari 170 kalesi dan 2 dari 4 kapal yang kembali ke Portugal dengan selamat pada tahun 1499. Namun demikian, pelayaran pertama da Gama langsung menghasilkan era dominasi Eropa selama ratusan tahun melalui kekuatan laut dan perdagangan. Dan kolonialisme Portugis selama 450 tahun di India yang menghasilkan kekayaan dan kekuasaan bagi tahta Portugal. Pada awal sejak abad ke-15, sekolah pelayaran Hendrik sang navigator telah memperluas pengetahuan Portugal tentang garis pantai Afrika. Dari tahun 1460-an, tujuannya adalah mengelilingi ujung selatan benua itu untuk mendapatkan akses yang lebih mudah kepada kekayaan India melalui rute laut yang dapat diandalkan. Ketika da Gama berusia 10 tahun, rencana-rencana jangka panjang ini mulai menghasilkan buah. Bartolomeu Dias telah kembali dari perjalanannya mengelilingi Tanjung Harapan setelah menjelajahi hingga Peace River atau Rio do Infante di Afrika Selatan dan memverifikasikan bahwa pantai yang tidak dikenal itu merentang hingga ke timur laut. Eksplorasi darat yang berlangsung pada waktu yang sama pada masa pemerintahan Portugal mendukung teori bahwa India dapat dijangkau lewat laut dari Samudra Atlantis, yang membuktikan bahwa teori ini dapat diandalkan. Masih tersisa untuk seseorang penjelajah membuktikan jalur antara penemuan Dias dan menghubungkan pecahan-pecahan terpisah itu ke jalur perdagangan yang mungkin menguntungkan ke Samudra Hindia. Tugas yang awalnya dibebankan pada ayah da Gama itu ditawarkan ke Vasco oleh Manuel I atas daya catatannya melindungi stasiun perdagangan Portugis sepanjang pantai emas Afrika dari permusnahan oleh Prancis. Pada perjalanan pertamanya, Vasco da Gama pada tanggal 8 Juli 1497 memimpin armada 4 kapal dengan awak 170 orang dari Lisboa. Jarak yang ditempuh dalam perjalanan mengelilingi Afrika ke India dan pulang lebih jauh daripada mengelilingi Katulistiwa. Para navigator Portugal, termasuk yang paling berpengalaman, Pero de Alcoer, tidak diketahui secara pasti berapa banyak orang di kru masing-masing kapal, tapi hanya sekitar 50 orang kembali dan 2 kapal menghilang. 2 kapal itu baru dibangun untuk pelayaran, mungkin karavel dan kapal persediaan. Sebuah kapal penyimpanan dengan nama yang tidak diketahui yang diperintahkan oleh Gonzalo Nunes kemudian tersesat di dekat Teluk Saubras di sepanjang pantai timur Afrika. Mereka tiba di India pada 20 Mei 1498. Kadang-kadang terjadi perundingan yang sengit terhadap Saumorin atau penguasa setempat dalam perlawanan dari para pedagang Arab. Akhirnya, da Gama berhasil memperoleh sebuah surat yang ambigu yang berisikan konsesi untuk hak-hak perdagangan. Namun, ia harus berangkat tanpa peringatan. Setelah Saumorin memaksa agar da Gama meninggalkan semua barangnya
sebagai kolateral. Lalu, Da Gama mempertahankan barang-barangnya, tetapi meninggalkan beberapa orang Portugis dengan perintah memulai sebuah pos perdagangan. Tetapi, ketika Vasco da Gama kembali ke Portugal pada September 1499, ia mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sebagai orang yang berhasil mewujudkan rencana yang telah disusun selama 80 tahun, ia mendapatkan gelar Admiral Samudra Hindia dan hak-hak feodal atas Sines dikukuhkan. Ia juga dianugerahi dengan gelar Dum. Pelayaran da Gama membuktikan bahwa pantai Afrika yang jauh adalah penting bagi kepentingan Portugis. Pelabuhan-pelabuhannya menyediakan air bersih dan perbekalan, kayu, dan pelabuhan untuk reparasi, dan tempat untuk menunggu sementara musim tidak menguntungkan. Selain itu, komoditas rempah-rempah terbukti juga merupakan kontribusi penting bagi ekonomi Portugal. Pada 12 Februari 1502, da Gama kembali berlayar dengan sebuah armada 20 kapal perang untuk memaksakan kepentingan Portugis, dan Pedro telah diutus ke India 2 tahun sebelumnya dan menemukan bahwa orang-orang yang ada di pos perdagangan itu telah dibunuh. Dan ketika ia menemukan perlawanan lebih lanjut, ia memborbardir Calicut. Ia juga membawa pulang sutera dan emas untuk membuktikan bahwa ia telah berkunjung ke India. Pada suatu saat, da Gama menantikan sebuah kapal yang kembali dari Mekah yang mencita semua barang dagangannya, menggeram ke 380 penumpangnya, dan kemudian membakar kapal itu. Baru 4 hari kemudian, kapal itu tenggelam dan menewaskan semua penumpangnya. Ketika da Gama kembali ke Calicut pada 30 Oktober 1502, pihak Zamorin bersedia menandatangani suatu perjanjian. Da Gama menyerang dan menuntut upeti dari pelabuhan Kilwa yang dikuasai oleh orang-orang Arab di Afrika, yaitu salah satu pelabuhan yang terlibat dalam upaya melawan Portugis. Da Gama memainkan perannya sebagai pemilik kapal yang diberi izin untuk menyerang kapal-kapal dagang Arab. Akhirnya, ia menghancurkan sebuah armada Calicut yang terdiri atas 29 kapal, dan pada dasarnya menaklukkan kota pelabuhan tersebut. Sebagai ganjaran untuk keamanan, ia memperoleh konsesi dagang yang sangat berharga dan sejumlah barang sitaan yang membuat ia sangat disukai oleh tahta Portugal. Setelah kembali ke Portugal pada September 1503, ia diangkat menjadi Count dari Figueira di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Bragança. Setelah mendapatkan reputasi yang ditakuti sebagai penyelesai segala masalah yang muncul di India, ia diutus ke anak benua itu sekali lagi. Pada tahun 1524, rencananya adalah ia menggantikan Eudorado sebagai raja muda dari wilayah kekuasaan Portugal. Tetapi ia menderita malaria tak lama setelah tiba di Goa dan meninggal di kota Cochin pada malam Natal tahun 1524. Tubuhnya mula-mula dimakamkan di gereja Prancis Fort Kochi, dan belakangan kerangkanya dipindahkan ke Portugal pada 1539 dan dimakamkan kembali di sebuah kuburan yang indah di Vidigueira. Da Gama dan istrinya mempunyai 6 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Seperti orang-orang lainnya, setelah Henry sang navigator, da Gama bertanggung jawab atas keberhasilan Portugal sebagai suatu kekuatan kolonial yang pertama. Di samping pelayaran itu sendiri, kecakapannya dalam mencampurkan politik dan perang di belahan dunia yang menempatkan Portugal dalam posisi terkemuka dalam perdagangan di Samudra Hindia. Dan itulah sejarah Vasco da Gama yang seorang penjelajah kebangsaan Portugis.